Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gua Giovanni Tobia, dan kali ini kita akan mereview sebuah motor motorsport naked yang terbilang sangat murah di kelasnya. Ini dia Honda CB Verza 150. Oke, kita lihat nih, gua agak sedikit bandingin dengan Verza yang 150 yang lama, yang keluarnya bareng Mega Pro tahun 2013 kalau nggak salah tuh. Kalau lihat dari depan, ini yang paling beda adalah headlampnya. Ini motor ini sebenarnya motor keluar udah lumayan lama ya, bukan cuman berapa bulan. Jadi mungkin beberapa dari kalian juga udah familiar dengan CB Verza ini. Dari depan kita lihat ini ada speedometer, sangat mungil, lebih mungil daripada Beat Street ya. Ya kalau nggak, konfigurasinya mirip, cuman di layarnya ini lebih kecil, jauh lebih kecil. Ukuran layarnya masih monokrom. Terus kita bahas dulu dari depannya, dia pakai bodi kulit jeruk. Di sini ada tulisan Honda dengan background agak berlatar karbon, semi karbon. Terus di headlampnya ini plastik doff, semua dikasih plastik doff. Di sini kalau dikasih dengan running light LED lebih keren sih. Cuman ini dikasih benar-benar bohlam, sama kayak versi yang sebelumnya, full bohlam semua dari depan, lampu sen sampai stop lamp semua bohlam. Terus di bawah sini ada lampu senja berwarna yellow. Terus lampu utamanya pakai halogen biasa. Jadi untuk pencahayaan dari motor ini nggak jauh beda sama Verza yang lama. Ya, mengingat kita harganya juga paling terjangkau di kelasnya. Terus di sini juga dudukan plat nomor ini mirip sama CB 150R yang tadi yang kita review, bukan tadi ya. Ini nggak tahu tayangnya duluan yang mana. Tapi ini dudukannya mirip sama CB 150R. Untuk spakbornya dia tidak jauh berbeda, cuman dibandingkan dibandingkan Verza yang lama dulu kan bokap gue pakai Verza 150 ya. Ini spakbornya di sini ada cowakan ke belakang, nanti gue liatin. Ini beda sih, lebih kayak motor city bike gitulah. Ada cowakan ke belakang kayak gini. Lu punya bokap gue tuh cuman sampai pendek, cuman segini, terus cuma lebih kelihatan sporty. Kalau ini lebih kelihatan city banget gitu, sampai hampir setengah lingkaran. Shockbreaker masih teleskopik biasa. Ini sekitar 30 berapa milimeter, nggak sampai 40 sih kayaknya. Masih standar teleskopiknya. Kaliper Nissin 2 piston dengan warna kaliper hitam, dan juga piringan belum pakai yang wavy disc brake, masih standar. Velgnya ini masih sama, mirip-mirip sama yang lama. Ciri khas Honda banget, sebelah ada yang menutup, sebelah ada yang terbuka kayak gini. Jadi kayak model baling-baling gitulah. Terus di bagian ban ini bener-bener unik ya. Ini pakai IRC NF25, bener-bener ban city grip banget. Ini ulirnya aja retro gimana gitu. Ini biasa dipakai di motor-motor chopper atau cafe racer yang bener-bener udah modifikasi ya. Nggak terlalu sering dipakai motor chopper juga sih. Maksudnya desainnya tuh nggak membulat, nggak mendonat, tapi dia lebih datar untuk kota banget. Sen di sini masih bohlam semua. Sekarang kita lihat di bagian tengah. Ini karena nggak ada akinya dan kuncinya kita belum dapat, jadi kita nggak bisa ngasih lihat langsung speedometer kayak gimana. Oke, di bagian kiri kita lihat di sini ada high beam, low beam. Pencetannya masih sama. Cowakannya Honda tuh panjang banget ya, tinggi gitu ya. Terasa gitu kalau dipencet tuh jadi gampang. Terus ada klakson dan juga sen. Belum ada hazard dan juga belum ada pass beam di sini. Masih manual pass beamnya kayak gitu. Dan enaknya di sini juga dari handle ke tuas ini lumayan tipis jaraknya, jadi kita mengoperasikannya itu mudah. Koplingnya lebih ringan si CB 150R ya. Ini Verza banget, koplingnya masih sama dengan yang sebelumnya juga. Nggak terlalu ringan, tapi kayak kliki-kliki gitu ya. Ada ngelawan sedikit gitu dia. Terus stangnya ini masih mirip juga dengan sebelumnya, cuman ini sekarang warnanya hitam doff. Kalau yang lama kalau nggak salah itu warnanya chrome ya. Ini hitam doff, sini juga ininya segitiganya masih mirip sekali. Dan yang beda adalah speedometernya. Kalau yang dulu itu kan kombinasi dari digital dan juga analog. Jadi dulu tuh seingat gue yang punya bokap gue tuh speedometernya analog, terus di digital itu cuman indikator bensin sama apa lagi ya? Lupa gue, odometer. Udah. Kalau sekarang ini ada select, ini ada speedometernya, ada odometer sama trip A. Trip A doang kalau nggak salah ya, belum ada yang macam-macam. Tapi Cimiwi, correct me if I'm wrong. Jaksel banget gua. Terus di sini ada starter key dengan kunci pengaman magnet biasa dengan kunci konvensional. Pengkabelannya ya seperti ini. Ini ada saklar masuk sini. Ini ada tuas oli rem segala, master rem. Ini tuas gasnya double, pakai 2, dari dulu juga ada 2. Dan ya masih
mirip-mirip. Di motor ini tidak ada handlebar, jalu istilahnya. Kalau jalu di motor-motor CB 150R, Sada CBR itu rata-rata ada jalunya. Di CB Verza ini tidak ada jalunya, benar-benar polos. Jadi kalau kalian pengen lebih gagah, lebih manis, kalian bisa tambahin jalu lagi. Aksesoris original juga ada, bisa kalian langsung dapetin di Daya Motor Jati Makmur. Nah, tutup tangkinya nih beda banget nih, terekspos banget nih, kayak tutupan jerigen mobil-mobil Jeep atau Land Rover dulu ya. Ini tutupan bensinnya tuh ada coakan apa, desain-desain kayak gini gitu, jadi buat muter gitu. Jadi emang bener ini dibuka terus diputer ya, unik tutupannya, terekspos banget. Mungkin desainnya jadi kurang menyatu dengan tangkinya. Nah, tangkinya ini sekitar 10 apa 12 liter kalau nggak salah. Sama juga kayak CB 150R kok, luas tangkinya, kapasitasnya. Dan di samping ini desainnya beda dengan Verza yang lama, ada coakan di sini, tapi tetap sama pakai ginian juga. Verza yang lama juga pakai ginian. Mesinnya juga mirip nih, apa ya? Istilahnya arsitektur mesinnya juga sama. Gue inget banget nih kayak gini nih, terus ada lapisan tumpukan kayak gini. Ini bukan kelihatan mesin yang sporty ya, tapi mesin yang benar-benar buat touring banget sih. Ini sasisnya, frame-nya ini wah, di expose gini tidak ada undercoil-nya di sini. Terus ini akinya belum dipasang, kita lihat sendiri akinya belum dipasang. Ada dinamo starter. Di CB Verza ini dia punya apa namanya, tuas persneling yang ke belakang. Jadi kita nggak perlu nyongkel, jadi bisa ke depan, bisa ke belakang kayak gini. Jadi nggak perlu congkel-congkel gitu. Sepatu gua aja nggak muat. Ya, itulah. Jadi dia enak, ada tambahannya. Dan ini juga bisa ditekuk juga sama standar, masih sama. Frame-nya ini sedikit di coverin lagi. Kalau dulu tuh covernya di bawah tuh nggak terlalu gede. Kalau sekarang tuh dari depan sampai belakang ini dia terlihat lebih menyatu. Ada tulisan PJM-FI full injection. Ini akinya di sebelah sini ya. Inian aja sih sebenarnya tuh. Catnya masih bagus, masih baru, masih grass. Masih kita plastikin. Kapan-kapan kita bikin konten unboxing mobil motor baru ya. Krek. Wah, ini dapat. Nah, balikin lagi. Terus di cover sini hitam, dikasih warna apa nih, lupa gue lagi namanya. Abu-abu gelap kayak gini, gunmetal. Terus frame-nya masih sama, injekan belakang juga mirip-mirip. Jadi sebenarnya dari motor Honda ini perubahannya hanya di detail-detail kecilnya aja sih. Untuk seluruhan frame-nya, desain-desain overall-nya itu relatif kurang lebih masih familiar banget. Misal kayak dari CB 150R lama ke CB 150R baru, cuman beda di upside down, terus di mana gitu kan. Sama nih Verza lama ke Verza baru, bedanya di headlamp nih paling jelas, speedometer baru ke lampu belakang. Nah, sekarang sama di sini tidak ada penyimpanan jas hujan atau apapun. Di bawah jok ini cukup untuk toolkit doang. Sama ada intake-nya di bawah sini. Ini lebih keras daripada si CB 150R sih joknya. Tapi selama dulu gua pakai Verza 150 yang lama ya, itu duduknya nyaman sih, enak karena dia posisinya ini stangnya tegak ya. Terus posisi duduk juga santai karena ini buat city touring juga bisa, semi touring juga bisa. Kalian tinggal tambahin Magicom box di belakang. Ini udah jadi motor touring. Karena bahan bakar CB Verza ini sangat irit, dia bisa menempuh jarak 50 sampai 60 km per liter, bahkan lebih. Karena ini motor walaupun 150 cc, dia masih SOHC 1 silinder 4 klep dengan tenaga sekitar 12 horsepower, 13, berapa PS gitu. Torsinya juga 12, berapa Newton meter, apa 13. Pokoknya jauh banget mesinnya itu sama si CB 150R. Karena dulu juga nyoba mesinnya, tarikannya juga memang tidak seresponsif itu. Tapi torsinya ada di bawah, tapi napasnya itu pendek sekali. Motor ini dilengkapi dengan 5 percepatan, pendingin udara, belum ada radiatornya. Ban depan itu 80/100 ring 17, dan yang belakang ini sama IRC NF 125 dengan ukuran 100/90 ring 17. Ini badannya bener-bener city banget, ban yang dalam kota. Ini body sini di sekarang full Dove. Ini versi yang hitam Dove. Dari sini stikernya ada tulisan Verzanya, ada stripping merah tipis-tipis di sini, dan tulisan CB Verza di belakang. Untuk suspensinya masih menggunakan dual shockbreaker konvensional, shockbreaker biasa, belum ada untuk setelan spring dan preload, tapi ada di sini untuk penyetelan beberapa tingkat. Sama kayak yang lama ya, itu juga ada setelan di sini. Cuman yang ini untuk ininya sih kecil banget sih, ini untuk settingannya. Mungkin dia dikasih tools khusus untuk nyetel shockbreakernya. Jadi gue pernah ya setel sampai yang paling empuk, sampai yang paling keras, itu benar-benar pengaruh banget sih di motor ini. Jadi kita tinggal sesuaiin aja. Kalau lagi sendiri pilih yang paling empuk, kalau yang lagi boncengan pilih yang keras.
Suspensinya sebenarnya ini enak, apalagi suspensi depannya. Gua sering kalau boncengan sama adik gua gitu ya. Ini suspensi depannya buat ngehajar posisi tidur enak banget, empuk druk. Beda sama motor sport touring yang lainnya ya. Ini lebih ke soft, lebih ke empuk karena ini motor benar-benar dibuat untuk kenyamanan. Di belakang juga dia masih sangat reliable banget, buat boncengan masih empuk, buat sendiri juga enak. Jadi di motor karena bobotnya pas, ini beratnya 129 kg, lebih enteng dari NMAX. Ya, dia punya body roll yang oke, nggak limbung, tapi tetap stabil. Walaupun mesinnya tidak sekencang saudaranya CB 150R, tapi dia udah cukup, tenaganya udah pas, irit bahan bakarnya juga dapat. Di velgnya belakangnya juga ini kelihatan lebih menggendut gitu ya. Karena ini bannya juga profilnya dia tidak terlalu besar. Ini 100/90 sama kayak yang dipakai di Jupiter MX gua yang 100/80, beda tingginya aja. Jadi istilahnya kalau dilihat tuh kayak ngebulet banget. Jadi sportinya tuh hilang, nggak ada kesan-kesan sportinya kalau dilihat dari desain pelek dan bannya. Oke, di bagian belakang sini sekarang ini ada yang beda nih. Jadi kalau yang dulu CB Verza 150 yang lama, dari sini tuh kesannya tuh ininya tuh lebar, rata, bener-bener polos. Kalau sekarang dikasih motif semi karbon nonjol kayak gini, ini plastiknya bener-bener kerasa semi karbonnya. Terus ke belakang dia agak nunduk lagi. Terus lampunya juga motifnya sekarang beda, dikasih list merah, ada smoke hitamnya di atas, di pinggir-pinggirnya ada list smoke hitam, lalu ada list merah juga, merah burem, terus di sini merah bening, dan ini ada reflektornya. Reflektornya digabung di lampunya, bukan ditaruh di plugboard. Jadi benar-benar menyatu semua di sini, dan semua masih full bohlam dari depan sampai belakang, dari sen juga masih full bohlam. Sennya modelnya kalau nggak salah agak beda dari yang lama deh, gue lupa sih. Ini mirip-mirip ya, sennya intinya masih bohlam. Terus di spakbor bener-bener polos. Dan ini kalau kalian mau copot spakbor kayaknya juga agak susah karena spakbornya tuh nyatu sampai sini nih. Jadi kalau kalian bikin potong spakbor, copot spakbor, yang di sini juga bakalan ikutan kepotong, ikutan kebuka. Jadi kerasa nggak bagus sih kalau dibuka spakbornya. Ya, remnya belakang masih tromol. Ini walaupun tromol tapi ini pakemnya luar biasa. Gue pernah pakai, setiap gue nginjek rem belakang Verza itu selalu nyeret bannya. Entah gue keentengan apa gimana, tapi remnya oke sih walaupun masih tromol. Nah, ini knalpot desainnya masih sama persis dari zaman Mega Pro Verza yang lama. Ini knalpotnya seperti ini. Suaranya enak banget, gue suka sama suaranya, ngebas kayak kalau didengerin dari jauh tuh kayak motor 2 silinder gitu. Dung. Rasanya tebel dan bener-bener berkarakter banget. Nggak garing-garing sport tapi bener-bener tebel. Nah, tapi yang bedain di sini adalah di bagian sini. Dia masih punya kickstarter, beda sama CB 150R yang udah nggak ada kickstarternya lagi. Di motor ini masih dilengkapi kickstarter. Ini berguna banget sih kalau akinya soak, jadi tetap bisa jalan motornya. Nah, ini tuas remnya sama persis. Ini juga masih bisa nekuk. Nih warna gunmetal lagi di sini lebih mewah dibandingkan yang sebelumnya warnanya hitam biasa. Nih kasih gunmetal, sekarang rata-rata mesin tuh dikasih gunmetal ya. Jadi lebih mewah sih, lebih istilahnya lebih kokoh juga, kelihatannya lebih solid. Untuk knalpot sama-sama dikasih warna hitam ya. Mungkin itu aja kali yang perbedaan yang gue dapetin di CB Verza 150 ini. Reviewnya mungkin sekian. Untuk harganya sendiri ini sekitar 21 jutaan. Lengkapnya kalian bisa langsung cek di titel, nanti gue tulis di sini. Dan juga kalau kalian pengen mampir ke DD Motor Jatimakmur, mau tuker tambah dari motor apapun ke trade-in ke CB Verza 150 ini, bisa langsung ke DD Motor Jatimakmur, bawa aja motor lama kalian biar kita cek di sini motornya, langsung kalian jadiin DP atau beli cash langsung motor barunya itu bisa ya. Jadi jangan khawatir kalau pengen beli motor baru tapi motor lamanya bingung dikemanain, kalian bisa ikut program trade-in dari DD Motor Jatimakmur. Oke, mungkin segitu aja review kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa cek juga Instagram DD Motor Jatimakmur dan juga Instagram gua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.